Saya punya pengumuman penting nih buat Anda semua. Jadi saat ini lagi ada promosi besar-besaran untuk produk digital yang jujur aja bakal jadi semacam senjata rahasia buat para akademisi. Kita bicara soal e-book panduan penulisan jurnal Scopus. Ya kan? Betul. Termasuk juga panduan nembus jurnal Sinta 1-6, terus ada panduan penulisan buku referensi, dan banyak materi akademik lainnya. Tepat. Semua produk digital ini sangat relevan buat menyelamatkan karir Anda. Dan Anda bisa langsung akses semuanya lewat tautan yang udah kami sediakan di deskripsi video atau audio ini. Terima kasih Yang Mulia. Kami dari Universitas HKBP Indomensen, saya sendiri Richard Abitopulu, Rektor Universitas HKBP Indomensen, didampingi oleh Peri Panjaitan, Wakil Rektor 2, Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia, dan Juli Pernenggolan, Kepala Biro Akademik. Baik, acara persidangan pada siang ini untuk mendengar keterangan pemberi keterangan dari 3 pemberi keterangan yang hadir. Oleh karena itu dipersilakan dari Universitas HKBP Indomensen terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya. Pak Rektor, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami mengucapkan terima kasih atas undangan untuk mengikuti acara persidangan saat ini. Terkait dengan materi yang disampaikan kepada kami, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Universitas HKBP Indomensen berdiri tahun tanggal 7 Oktober 1954 yang didirikan oleh Lembaga Gereja Kuria Kristen Batak Protestan untuk mengenang nama Nomensen, seorang misionaris Lutheran asal Jerman. Saat ini, universitas ini terakreditasi dengan unggul, mengasuh 10 fakultas dan 1 pascasarjana dengan jumlah program studi sebanyak 34 orang, 34 program studi dengan 6 akreditasi unggul dan 20 akreditasi baik. Saat ini jumlah mahasiswa di PD Dikti untuk tahun ajaran 2025-2026 ada sebanyak 13.432 orang dan yang aktif sebanyak 10.399 orang dengan rata-rata uang kuliah sebesar 8,5 juta per tahun per orang di luar fakultas kedokteran. Jumlah dosen tetap yayasan ada sebanyak 293 orang, dosen TPK sebanyak 33 orang, dan dosen tidak tetap sebanyak 18 orang dengan kualifikasi 16 orang guru besar, 56 orang lektor kepala, dan 105 doktor. Sumber daya manusia dan kesejahteraannya menurut kami adalah kunci utama bagi kemajuan Universitas HKBP Indomensen melalui pendidikan yang baik, kesehatan yang layak, serta penghasilan yang adil. Bentuk kesejahteraan sumber daya manusia di UHN berupa finansial, yaitu gaji, bonus, tunjangan, dan sebagainya, non-finansial, jaminan kesehatan, JKK, JKN, dan sebagainya, serta sosial, bantuan maupun bantuan untuk pernikahan maupun kematian keluarga keluarga dosen maupun pegawai. Yang dapat kami sampaikan di sini, izin share Yang Mulia mengenai penggajian di Universitas HKBP Indomensen. Adapun mohon izin untuk share. Ya, silakan Pak Rektor. Ya, silakan ditayangkan. Baik, mengenai pendapat gaji di Universitas HKBP Indomensen itu terdiri dari gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan beras, dan tunjangan anak serta tunjangan fungsional. Ini sama untuk semua dosen dan pegawai, yang membedakannya hanya tunjangan fungsional. Seorang dosen mendapat tunjangan fungsional, namun pegawai tidak mendapat tunjangan fungsional, sesuai dengan golongannya. Untuk dosen yang baru pertama sekali mengajar dan masih single, maka dia akan mendapat gaji pokok dan tunjangan natura 10 kg beras, dan tunjangan penyesuaian setara dengan UMK di tahun berjalan. Selain daripada gaji tersebut, seorang dosen di Universitas HKBP Indomensen dapat memperoleh tunjangan struktural dan BBM bagi fungsionaris, dana taktis bagi rektorat dan dekanat, gaji ke-13 dan tunjangan hari raya sebesar 1 bulan gaji. Kemudian ada yang mendapat tunjangan sertifikasi dosen kurang lebih 200 orang,
dana penelitian sebesar 10 dan 11 juta untuk dosen, 1 kali dalam 1 tahun, dana pengabdian dosen pada masyarakat sebesar 2,5 juta 1 kali per tahun, insentif publikasi ilmiah yang diberikan berdasarkan jenis publikasinya, dana vakasi dan UTS dan UAS, honor kelebihan jam mengajar sesuai jumlah SKS yang lebih, di mana tadi di dalam penggajian itu beban tugas dosen yang wajib untuk seorang dosen tetap adalah 12 SKS, di luar itu dihitung sebagai beban tugas lebih atau jam lebih. Kemudian memperoleh dana pembimbingan untuk skripsi, PKL, magang maupun dana penguji serta dana kepanitiaan. Sementara itu untuk dosen DPK kita memberikan tunjangan transport sesuai dengan golongan maupun jabatan akademiknya. Mereka juga dari negara mendapat gaji pokok sesuai dengan golongan pensi saya, tunjangan sertifikasi dosen, tukin. Namun juga kami memberikan tunjangan sebesar tunjangan transport untuk tunjangan hari raya maupun untuk gaji ke-13, berhak juga untuk mendapatkan dana penelitian, dana pengabdian dosen kepada masyarakat yang jumlahnya sama seperti dosen tetap, dana insentif publikasi yang jumlahnya sama seperti dosen tetap yayasan, dana vakasi UTS dan UAS, honor kelebihan jam mengajar, lebih dari 12 SKS juga diberikan dihitung sebagai beban lebih, dana pembimbingan penguji skripsi, PKL, magang, dana kepanitiaan. Itulah pendapatan dosen untuk mendukung kesejahteraan daripada SDM yang ada di Universitas HKBP Nomensen yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rektor. Nanti kami dari Mahkamah Konstitusi menunggu data-data itu atau keterangan secara resminya agar bisa dikirim ke Majelis Hakim, dan kami tunggu di kesempatan berikutnya. Baik, dilanjutkan dari